Baik, selamat malam teman-teman semua, para follower dari Solusi Pajak Indo, dan juga pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman sekalian. Kiranya di tahun 2023 ini boleh membawa sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Malam hari ini saya berbahagia sekali karena ditemani oleh seorang yang sudah berkecimpung lama di bidang logistik, ya. Jadi dengan Ibu Agnes ada memegang beberapa klien yang bergerak di bidang logistik, dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai perlakuan perpajakan di bidang logistik. Ya, baik. Tapi sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya dan juga pendapat pribadi dari Ibu Agnes. Ini bukanlah sebuah kajian akademis, belum tentu juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teman-teman tidak boleh menggunakan apa yang kami sampaikan di sini sebagai dasar teman-teman melakukan kewajiban perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki masalah perpajakan, teman-teman boleh konsultasikan dengan penyuluh pajak di KPP tempat teman-teman terdaftar, atau teman-teman boleh konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing. Dan kita akan mulai live IG kita malam hari ini. Live IG ini diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam hingga jam 9 malam, dan juga akan ditayangkan juga di YouTube channel Pajak Smart. Baik, Bu Agnes, kita mau bincang-bincang mengenai jasa logistik nih. Seperti kita ketahui, jasa logistik ini kan dulu merupakan terutama angkutan daratnya, ya, angkutan darat plat kuningnya itu sebenarnya dulu itu kan bukan merupakan jasa kena pajak. Tapi sekarang diubah nih dengan ketentuan yang terbaru, itu menjadi jasa kena pajak, tetapi PPN-nya dibebaskan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, sebenarnya dengan adanya perubahan seperti itu, pengaruhnya itu apa gitu loh. Karena kalau kita lihat antara PPN dibebaskan dengan bukan jasa kena pajak, otomatis sebagai pemakai jasa kita hanya membayar sebesar DPP-nya. Benar ya, hanya membayar sebesar DPP-nya tanpa ada tambahan nilai PPN yang harus kita bayar. Menurut Bu Agnes, kenapa pemerintah merubah dari jasa bukan kena pajak menjadi jasa kena pajak, tetapi PPN-nya dibebaskan? Kira-kira menurut Bu Agnes apa ini? Iya, makasih Pak Eka sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Kalau misalnya menurut pendapat saya, pemerintah itu butuh tahu, apalagi semenjak COVID ini, logistik adalah salah satu perusahaan yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Jadi omsetnya itu sangat menonjol bagi pemerintah karena ternyata banyak bidang usaha walaupun sudah turun, logistik ini yang membantu proses perekonomian di Indonesia sehingga bisa tetap terus berputar walaupun tidak terlalu efek besar ya, tapi setidaknya logistik masih tetap bisa jalan. Nah, kalau misalnya mengapa dari yang bukan pajak kemudian dijadikan objek pajak, tapi PPN-nya 0%. Itu karena saya rasa KPP ingin mengadakan ekualisasi antara omset yang dilaporkan masing-masing perusahaan dengan omset yang berada terdaftar di KPP itu sendiri gitu. Sehingga sangat diperlukan detailnya, apakah dari pihak customer memotong PPh 23 terhadap jasa yang diberikan itu benar,
Kemudian apakah dari sisi vendor benar-benar melakukan pemotongan 23 juga yang benar, begitu. Bagaimana cara proses ekualisasinya? Selama ini PPN yang kita kenal adalah DPP sama dengan nilai invoice. Di logistik tidak demikian. Untuk mobil yang berplat kuning diberikan fasilitas pembayaran PPN 0%. Tapi faktur pajaknya pada waktu itu dipersamakan dengan jadi tidak apa ya, dia tidak ada di dalam satu kesatuan gitu. Jadi DPP-nya tuh dia gabung gitu. Yang sekarang pemerintah yang baru dia buka dengan kode 050 itu terpisah sendiri, yaitu 1%. Lalu dia pisahkan juga yang plat kuning 080 itu 0%. Jadi DPP tetap diisi, PPN nilainya akan tetap keluar, namun secara invoice tidak akan menagihkan jumlah pajaknya ke customer. Gitu. Tujuannya Bu Agnes, pemerintah. sepertinya suaranya agak terputus-putus nih Bu Agnes. Mungkin terlalu jauh ya dengan mic-nya. Iya, sudah dengar jelas Pak Eka? Sudah terdengar jelas. Jadi tadi Ibu ada sampaikan mengenai masalah PPN yang 050 besaran tertentu itu 1,1% ya sekarang ini ya. Nah, iya, 1,1%. Jadi kalau untuk logistik ini, tarif yang terdaftar itu yang bisa dibayarkan itu ada 3. Ya, yaitu yang sekarang ini 11%, di mana angkutan logistik atau armadanya itu menggunakan plat hitam, itu 11%. Kemudian untuk angkutan logistik yang menggunakan plat kuning, itu dibebaskan dari pajak, tapi tetap buat faktur pajak. Dengan satu lagi itu freight forwarding, di mana di dalamnya bisa sea freight, itu biasa penggunaan melalui kapal-kapal, lalu air freight dengan penggunaan pesawat, itu PPN-nya 1,1%. Oh, berarti sepertinya Ibu Agnes harus lebih dekat. Tadi pada saat Ibu menjauh, suaranya terputus-putus kembali. Baik, tadi mengenai freight forwarding yang 1,1%, berarti penerbitan faktur pajaknya dengan kode 050 ya, Bu Agnes ya, berarti seperti itu ya. Iya benar, jadi masing-masing faktur pajak dengan tarifnya tersendiri memiliki kode faktur pajak sendiri. Contohnya yang 11% diterbitkan dengan 010, berarti itu 010 itu berarti faktur pajak normal. Sedangkan untuk faktur pajak freight forwarding yang dikenakan 1,1% itu pembukaan faktur pajaknya dengan kode 050. Kemudian untuk armada plat kuning yang tidak dikenakan pajak itu faktur pajaknya 080. Tidak kena faktur pajak bukan berarti tidak buka faktur pajak gitu. Jadi dia memang yang namanya dibebaskan ya. Faktur pajak tetap harus dibuat, nilai persentasenya 11%, tapi tidak menambah nilai invoice gitu. Baik. Kemudian ada yang satu hal yang sepengetahuan saya ya Bu Agnes ya. Kalau untuk angkutan darat plat kuning itu kan PPN-nya itu dibebaskan ya. Tetapi untuk kereta api logistik kalau itu tetap kita itu dikenakan PPN 11% ya. Kalau seperti ini kan membuat persaingannya agak kurang sehat ya. Sama-sama memakai jalur darat, tapi yang satu kena PPN 11%, yang satu kena PPN-nya malah dibebaskan. Menurut Bu Agnes, bagaimana ini pendapatnya Bu Agnes tentang hal ini? Dalam hal ini ya, kalau klien saya sih karena ada unsur PPN-nya,
Jadi kalau untuk penggunaan kereta itu, biasa kita tidak langsung kereta saja. Kita biasa ada campuran dengan trackingnya. Nah, jadi biasanya akan menggunakan tracking yang 0% plat kuning dengan kalok atau kereta api logistik yang kena 11%. Nah, kita itu ke customer harus kenakan yang 11%. Kenapa? Karena dengan kita tagih ke customer 11%, PPN keluaran yang dikeluarkan oleh Kalog bisa kita kreditkan gitu. Mengenai tracking yang tidak dikenakan pajak, ya memang itu memang fasilitas yang kita terima aja. Tapi kalau untuk ingin bisa mengkreditkan yang dari Kalog ini, itu harus tagih ke customer-nya juga 11%. Karena begini Pak Eka, kalau misalnya kita dapat faktur pajaknya 1,1%, itu kita tidak bisa kreditkan. Tapi kalau kita terima faktur pajak yang 11% tarifnya, kita bisa kreditkan. Semuanya itu tergantung dari kita ke customer-nya gitu. Misalnya kita tagih ke customer-nya 0%. Atau kita kenakan dia jasa tracking yang ambil 0%-nya. Tapi kita ada PPN masukan dari Kalog. Nah, itu PPN masukan 11% dari Kalog, itu tidak bisa dikreditkan, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus anggap sebagai cost. Kalau tidak mau anggap sebagai cost, ya invoice penjualannya, faktur pajaknya kita harus buka di 11%, gitu. Berarti kalau misalnya nih sekarang dengan faktur pajak 050, sebenarnya boleh kan misalnya dengan dari gabungan berbagai macam pajak masukan kita terbitkan 050 kepada customer kita, cuma konsekuensinya adalah PPN masukannya semua menjadi tidak bisa dikreditkan. Kira-kira begitu ya Bu Agnes ya? Iya, benar. Sebenarnya kalau selama customer kita mau ditagih 11% ya Pak Eka, ya sebenarnya PPN keluaran yang kita terbitkan 11% kan ditanggung oleh customer kita, jadi tidak ada masalah sih. Jadi itu harus ada kesepakatan di awal pada saat bisnis akan dilakukan gitu. Nanti biasa pada saat klien kami ingin melakukan penawaran terhadap customernya, di dalamnya sudah termasuk misalnya nilai ini sudah termasuk PPN 11% gitu. Jadi semuanya sudah ada dari penjelasan di awal, kesepakatan di awal bahwa tagihan ini akan ditagihkan 11%. Kalau misalnya via laut atau via udara, sudah ada kesepakatan di awal bahwa PPN yang akan ditagihkan 1,1% begitu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat pada saat kita melakukan penagihan ke customer, satu rangkaian pengiriman ini itu ada di titik beratnya di mana gitu. Oh, berarti sebenarnya yang saya tangkap adalah kalau misalnya kita mau apa ya, manajemen PPN kita sebenarnya kita perlu menentukan faktur pajak keluaran kita itu kita mau terbitkan dengan kode apa ya gitu ya. Jadi kalau kita mau bisa mengkreditkan PPN masukan kita, maka PPN keluaran kita harus yang 010 atau yang 11%. Karena kalau kita pakai kode faktur pajak misalnya 050 atau 080, berarti semua PPN masukan sehubungan dengan penyerahan itu menjadi hangus lah ya. Tidak bisa dikreditkan, harus jadi biaya. Benar begitu ya Bu Agnes ya? Ya, perlu jadi catatan tambahan ya. Untuk 080 tidak akan menjadi cost karena dia hanya untuk sebagai laporan ke pemerintah bahwa adanya penggunaan jasa logistik gitu. Sehingga misalnya harga armadanya 11 juta gitu. Kena 11% kan 110.000. Itu hanya merupakan laporan 110.000 yang dilaporkan ke pemerintah gitu. Jadi misalnya nilai invoice 1 juta. Kemudian secara otomatis faktur pajak dibuat 11%-nya. Muncul 110%. 110.000. Yang dibayarkan oleh customer ke kita adalah 1 juta. 110.000-nya customer tidak bayar.
Dan 080 itu hanya pelaporan nilai saja ke pemerintah. Jadi bukan yang bisa dikreditkan gitu. Itu bukan hal yang bisa dikreditkan. Beda. Yang bisa dikreditkan dengan yang hanya terlapor. Ini adalah hal baru di dunia logistik ini dengan adanya kode 080 gitu. Jadi dia hanya bentuk laporan. Sehingga ketika kita masuk ke web e-faktur, yang 080, 11%-nya itu tidak menjadi tanggungan kita untuk kita bayar. Itu hanya sebagai bentuk format pelaporan nilainya saja. Karena yang tadi saya bilang, bahwa 010, kode fakturnya semua 11% yang harus kita bayar gitu. Baik, berarti mungkin bukan hanya di jasa logistik yang, jadi buat teman-teman sekalian yang menerima faktur pajak 080 perlu perhatikan bahwa cukup bayar DPP-nya saja, tidak perlu bayar PPN-nya, karena PPN-nya itu dibebaskan. Kira-kira begitu ya. Jadi Ibu Agnes sudah jelaskan kepada kita dari sudut logistiknya, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya pemerintah di ketentuan baru ini banyak menjadikan barang kena pajak yang dulu bukan barang kena pajak menjadi barang kena pajak, yang dulu bukan jasa kena pajak menjadi jasa kena pajak, dan otomatis harus terbitkan faktur pajak 080. Mungkin bagi teman-teman sekalian jangan sampai salah bayar. Bayar cukup DPP-nya saja, jangan DPP ditambah nilai PPN di bawahnya, nanti kelebihan bayar kepada vendor atau pada penjual ya. Nah, iya, baik, karena zaman dulu sebelum ada 080 Pak Eka, untuk jasa logistik ini seluruh pendapatannya dimasukkan dalam SPT tetap, tidak kena pajak, hanya semuanya digabung jadi satu. Jadi sekarang yang pemerintah ingin tahu kepada siapa invoice ini kita tuju, kepada dan berapa jumlahnya invoice ini kita berikan kepada customer yang mana. Mungkin tujuan pemerintah untuk melihat ketika mereka mengekualisasi antara bukti potong yang dia terima yang dibuat oleh customer atau vendor, nah itu harus jadi harus benar-benar 2%-nya gitu, mencerminkan nilai omsetnya, sehingga omset untuk PPh dan omset untuk PPN itu menjadi satu gitu. Karena klien saya seringkali dapat surat dari AR bahwa omsetnya tidak sesuai dengan bukti potong yang diterima. Ekualisasinya antara bukti potong dengan omset PPN. Itu sering banget bentrok gitu. berarti Bu Agnes, kalau misalnya perusahaan yang menerbitkan faktur pajak dengan beberapa jenis kode, yang 010, 050, 080, berarti pembagian PPN masukannya, pemisahannya itu harus benar-benar jelas ya, pembukuannya, biaya yang berhubungan, semua harus jelas ya, berarti harus rapi sekali ya Bu ya. Iya benar, secara Excel pada saat klien saya diperiksa dan saya support untuk dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, yang ditanyakan oleh AR adalah apakah bisa dipisahkan antara PPN masukan yang 11%, PPN masukan yang 1,1% dengan PPN masukan yang 0% ini, nanti akan diminta listnya. Jadi dia mau apple to apple gitu. Misalnya dia mau lihat klien saya misalnya pergi kirim ke Balikpapan. Nah, dia menggunakan apa? Sea freight atau air freight? Kalau dia menggunakan sea freight, maka vendor-vendor sea freight-nya siapa saja dia akan lihat. Dan apakah vendor sea freight-nya itu tagih kita 1,1%? Lalu dia akan lihat invoice kita ke customer juga apakah penagihannya 1,1% gitu. Yang akan dijaga oleh AR biasanya jangan sampai kita salah mengkreditkan faktur pajak masukan. Misalnya, kita ke customer, kita tagih 0%, lalu kita terima PPN masukan 11%, lalu kita kreditkan gitu.
Oh, baik, Pemerintah baik. akan merasa dirugikan karena pengkreditan 11% itu akan merugikan pemerintah, mengurangi yang harus kita bayar. Padahal pada saat kita lakukan penagihan invoice tanpa pajak, itu vendor punya faktur pajak keluaran tidak boleh kita kreditkan gitu. Jadi itu yang sangat dijaga gitu. Ini contohnya yang tadi Bu Agnes sampaikan ini kalau ada PPN masukan 11%, tapi PPN keluaran kita 0%, ini mungkin seperti kalau kita beli mobil angkutan plat kuning atau kita ada penggantian ban untuk kendaraan plat kuning, seperti begitu ya Bu Agnes? Kalau kita ganti ban itu kan kena 11% itu langsung jadi kos Pak, bukan langsung untuk penjualan. Yang tadi saya sebutkan misalnya gini, saya pakai vendor saya pakai plat warna hitam. Kalau mereka ke saya vendor pakai plat warna hitam, itu kan harus terbitkan faktur pajak 11%. Nah, saya tidak boleh ke customer itu saya boleh misalnya ke customer saya tidak kena pajak misalnya, tapi itu menyalahi aturan. Harusnya plat hitam kita eh, tagihkan dengan 11%. Tapi kalau misalnya kita miss nih, yang tadi kita pakai plat hitam, kita tagihkan tidak kena pajak. Sudah kita tidak tagihkan tidak kena pajak, tapi eh, faktur pajak masukan dari vendor kita lalu kita kreditkan, nah itu yang jadi masalah Pak Eka, karena dia tidak ada keluaran 11% gitu. Pemerintah akan dirugikan pada saat itu gitu. Baik, Bu Agnes, saya mau bertanya lagi nih Bu Agnes. Tadi Ibu Agnes ada singgung mengenai masalah pengangkutan laut ya, sea freight ya, sea freight. Seperti kita ketahui, ini juga seringkali ada dispute ya, kita ada ya misalnya perdebatan dengan pihak KPP, dengan AR atau pemeriksa, terutama mengenai PPh pasal 15, Bu Agnes. PPh pasal 15 ini kan kalau untuk sewa kapal ya. Nah, ini sebenarnya kita sebagai pemakai jasa itu harus memotong atau dari pihak perusahaan pelayaran yang harus setor sendiri ini PPh final pasal 15 ini, Bu Agnes. Kalau untuk PPh final pasal 15 itu tergantung sikonnya Pak Eka. Kalau misalnya kita sewa dalam bentuk benar-benar kapal full semuanya, itu kita yang harus potong. Tapi kalau misal kita parsial, kita tidak diharuskan potong karena kita tidak bisa, itu di aturannya memang ada bahwa pelayarannya lah yang harus setor sendiri gitu loh Pak. Maksudnya kalau kita tidak charter kapal ya, bukan time charter atau ya bukan tidak ada perjanjian sewa Iya, kapal, maka charter kita tidak perlu kapal potong. keseluruhannya sampai ke ABK, sampai ke kapten, sampai ke mana, keseluruhan kapal yang kita sewa. Jadi kalau misalnya salah satu misalnya pelabuhan, lalu saya bilang saya mau sewa kapal A, berarti sewa seluruh kapal. Nah, itu saya berarti harus potong gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya saya hanya dari satu kapal saya hanya taruh beberapa kontainer, itu bukan kewajiban kita untuk PPh pasal 15 ya. Itu ada di aturannya Pak Eka. Sehingga Oh, nanti klien saya ada juga yang pakai parsial, jadi hanya taruh beberapa kontainer di kapal tersebut. Nah, itu jadinya kita tidak diharuskan, dan nanti kalau kita potong, kita mau potong misalnya, itu pihak pelabuhan dia akan, yang punya kapal akan kasih, shipping line akan berikan surat bahwa kita tidak boleh potong PPh pasal 15 karena itu adalah kewajibannya gitu. oh, baik, baik. Berarti tidaklah tepat bahwa semua pembayaran jasa kita harus potong PPh ya, terutama khususnya PPh pasal 15 ini ya. Kalau PPh pasal 23 ya kita wajib potong gitu ya. Iya Kira-kira seperti benar, itu ya, Pak. betul. Bu Agnes, sebelum kita lanjut ini kita mau coba lihat pertanyaan dari yang menyaksikan live IG malam hari ini. Mau lihat ya dulu.
dari Pak Senjaya sama seperti pemakaian air dibebaskan PPN dengan kode faktur 080. Iya, terima kasih Pak Senjaya. Kemudian dari Pak Yeremia Waluyo mau tanya, Pak Eka, untuk pelaporan SPT 2022 UMKM omset setahun di bawah 500 juta bagaimana ya? Sudah isi di form SPT kok masih kena 0,5% ya. Untuk Pak Yeremia Waluyo, mungkin Bapak lapornya masih terlalu cepat, terlalu dini, sehingga e-form yang di-download itu belum terupdate ya, belum terupdate. Mungkin Bapak perlu tunggu beberapa saat supaya pemerintah bisa mengupdate e-form tersebut, dari Dirjen Pajak bisa mengupdate e-form tersebut, sehingga untuk omset di bawah 500 juta memang tidak usah membayar PPh UMKM yang 0,5%. Ya, ini baru tanggal 5 Januari, masih sangat awal, mungkin tunggu pertengahan Januari atau mungkin akhir Januari, mudah-mudahan sudah ada update dari Dirjen Pajak untuk form SPT, ini harusnya WPOP ya, WPOP, karena yang dibebaskan UMKM yang dibebaskan 0,5% itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi ya. Sedangkan wajib pajak UMKM PT atau CV yang berbentuk badan itu tidak ada pembebasan omset di bawah 500 juta itu free pajaknya ya, hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi mungkin ini yang membuat formnya ini belum diupdate oleh DJP. Bagi tim DJP yang mungkin menonton menyaksikan, boleh tolong disampaikan supaya bisa dilakukan update ke form SPT. Baik Bu Agnes, kita mau lanjut lagi nih. Kita kan tahu sekarang ini sudah memakai ibu pot unifikasi ya. Ibu pot unifikasi ini. Kalau dulu itu kan bukti potong semua dibuat manual. Tapi sekarang ini sejak ada ibu pot unifikasi, berbagai jenis pajak itu semuanya dilaporkan lewat ibu pot unifikasi ini. Nah, sekarang Bu, dengan semua dilaporkan lewat ibu pot unifikasi, berarti bagi kita yang menerima bukti potong tersebut, kita harus laporkan ya. Kalau kita nggak laporkan, pasti akan terdeteksi. Menurut Ibu bagaimana? Iya, dengan adanya e-book pot ini sangat e-book pot yang unifikasi ini sangat membantu pemerintah untuk mengetahui total omset, minimal omset yang harus kita laporkan, sehingga pada saat pelaporan SPT PPh badan totalnya itu minimal saja sudah harus sesuai dengan bukti potong yang kita terima gitu. Jadi ya sangat dihimbau sekali apabila seluruh omset dapat dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak ada penyembunyian omset, karena dengan unifikasi ini sangat jelas sekali gitu. Jadi ini langsung tembak ke database pajak ya gitu. Ini sangat memudahkan untuk proses auditor nanti, sehingga pada saat audit pajak dilakukan itu bisa dapat ketahuan gitu loh, Pak Eka. Jadi sebenarnya sekarang ini DJP sendiri sudah memakai sistem, ya mungkin kita boleh katakan dia memakai seperti artificial intelligence lah. Dia memakai semua itu harus secara online, semua dibuat otomatis segala macam, sehingga waktu dia mau, kalau semua dengan data di server, dia mau sortir data semuanya itu bisa langsung gitu ya. Jadi bagi para wajib pajak sudah tidak ada celah, tidak ada kesempatan untuk tidak melaporkan omset yang sebenarnya, begitu ya Bu Agnes ya? Iya, benar sekali, karena semuanya memang sudah ngeling sih ya Pak Eka gitu. Jadi bahkan mungkin untuk kedepannya mungkin kantor pajak sendiri bahkan bisa membuat laporan keuangan gitu. Akan disetting demikian. Kita tidak perlu mungkin angkanya itu akan keluar otomatis, kira-kira begitu ya Bu Agnes ya. Jadi ya, omset kita langsung keluar otomatis ya. Ya, kira-kira untuk omset dan cost minimal dia sudah tahu gross profit kita. Kecuali nanti pengeluaran yang melalui bank atau petty cash itu baru nanti akan proses audit lebih lanjut. Mungkin melalui persentase mereka akan ambil gitu. Berarti
kalau kita melihat nih tahun 2023 ini kan banyak orang berkata ini adalah tahun resesi ya, resesi. Sehingga kalau kita melihat tentu pajak akan melakukan extra effort ya, akan melakukan ya pengawasan tambahan supaya memastikan penerimaan pajak itu bisa tercapai sesuai dengan budget yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan kita melihat sendiri saat ini sebenarnya dunia bisnis kita ini kan belum benar-benar pulih ya, belum benar-benar pulih. Nah, kira-kira menurut Bu Agnes, apakah di tahun 2023 ini Direktorat Jenderal Pajak akan lebih gencar mengejar wajib pajak atau bagaimana ini? Di tahun 2023 ya, kalau saya bilang dia akan fokus pada tahap yang UMKM akan menjadi PT. Karena yang tadinya pajak-pajak yang 0,5%, sebentar lagi semuanya akan up to 2% semuanya. Dia akan fokus ke sana sih, menurut saya ya. Karena ini adalah waktu yang sebentar lagi mereka akan mendapatkan profit pajak lebih besar lagi. Karena dengan membuka kesempatan 0,5% kan tujuannya adalah yang 3 tahun ke depan untuk PT dengan orang pribadi 7 tahun ke depan supaya bisa dapat profit pajak lebih besar lagi, karena memang setelah batas waktu yang ditentukan harus up to ke PT yang 2% sih Pak Eka. Ya, itu buat yang PT-PT lama, PT-PT lama yang sudah memakai tarif pajak UMKM selama 3 tahun, dia harus beralih ke tarif pajak normal ya, tarif pajak yang untuk badan 11% dan 22% ya. Nah, iya benar. Berarti sekarang ini kalau mereka mau tetap menjadi UMKM, berarti para wajib pajak juga harus mulai merubah mindset dan juga bagaimana supaya tetap bisa memakai tarif pajak yang 0,5% UMKM ya, Bu Agnes ya. Iya benar, karena memang harus disetting dari awal gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ada kebutuhan harus segera hubungi Pak Eka gitu. Karena Pak Eka ini cukup jago juga tax planningnya ya Pak ya. Supaya ya pajak tetap kita bayar, kita tidak menyalahi aturan, dan kita punya tax planning yang baik juga untuk perusahaan kita juga gitu. Tax planning yang sesuai dengan ketentuan pajak lah ya. Tax planning sesuai ketentuan pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Benar. Sehingga perusahaan juga dalam perhitungan pertimbangan, salah satu contohnya yang tadi PPN masukan. Kapan PPN masukan boleh dikreditkan? Kapan PPN masukan tidak boleh dikreditkan? Nah, itu semua nanti akan terbukti pada saat diaudit nanti, Pak. Nanti makanya kenapa kita sangat dibutuhkan konsultan pajak adalah untuk mengawasi hal-hal yang gray area, Pak, gitu. Mungkin banyak yang tidak peduli dengan mungkin banyak yang tidak peduli dengan PPN 11%. Kalau untuk di logistik itu harus sangat hati-hati, karena kalau misalnya kita punya mobil plat kuning, segala servis, pembelian spare part atau segala sesuatu pembelian yang berhubungan dengan aset kita yang plat kuning ini, PPN-nya tidak boleh dikreditkan gitu. Kalau misalnya kita kreditkan dalam jumlah besar atau ketika diaudit itu terlihat, nah itu akan menjadi masalah. Pengkreditan pajak masukannya bisa dibatalkan, Pak, dan harus dikenakan denda juga. Konsultan pajak itu tujuannya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh accounting dalam satu entitas. Baik, Bu. Kemudian ini juga kita melihat bahwa dengan ketentuan faktur pajak yang baru itu kan faktur pajak harus dibuat
lengkap ya, harus mencantumkan NPWP. Kalau orang itu tidak punya NPWP harus mencantumkan NIK. Berarti sebenarnya sekarang transaksi apapun itu, transaksi apapun yang dilakukan oleh perorangan pada saat dia bertransaksi dengan badan yang PKP, itu semua pasti akan terdeteksi ya Bu ya? Iya benar, salah satunya pembelian aset ya. Eh pada saat teks amnesti, beberapa klien saya itu sudah didetek by KTP, Pak. Jadi misalnya pelaporan SPT PPh tahunan, ada salah satu klien yang tidak mencantumkan salah satu rumah. Nah, saya informasikan, pasti karena ibu tidak informasikan saya. Kalau ibu informasikan saya, itu eh, pasti ada di SPT. Kemudian dia bilang, pada saat pembelian kan pakai KTP saya, tapi kan uang dari mama saya. Nah, itu yang nggak bisa ditoleransi oleh pajak, Pak Eka. Karena pajak itu melihat aset berdasarkan aset ini KTP-nya siapa gitu. Tidak melihat ini uang keluar dari mana gitu, Pak Eka. Jadi KTP ini sudah sangat penting banget untuk data pajak untuk mengetahui berapa banyak aset yang dimiliki. Misalnya KTP Agnes dengan nomor 12345678910. Nah, itu KPP bisa lihat dari nomor KTP saya punya aset apa aja gitu. Jadi sehingga KPP berhak memberikan surat bahwa saya tidak melaporkan seluruh harta saya. Baik. Kemudian ini juga ya Bu Agnes ya, kalau kita melihat di PPS kemarin juga banyak yang pada saat program pengungkapan sukarela ini banyak yang dikirimkan data, rekening, saldo dan lain-lain ya berdasarkan NIK ya. Apalagi kalau tahun depan semua NPWP mulai tahun 1 Januari 2024 kan NPWP lama sudah tidak dipakai lagi dan yang dipakai adalah nomor NIK ya. Sehingga seharusnya semua wajib pajak, orang pribadi atau badan sudah harus mulai berbenah ya, mempersiapkan diri supaya di tahun ke depan tidak menjadi bumerang ya, harus persiapan dari sekarang ya Bu Agnes ya. Jadi iya benar Pak. Karena ada juga klien saya yang pemakaian kartu kreditnya di luar batas kemampuan berpenghasilannya gitu. Jadi mungkin dipikir klien saya penggunaan kartu kredit itu tidak diperhatikan oleh tidak diperhatikan oleh AR. Ternyata penghasilan yang dilaporkan yang tidak sesuai itu sangat membahayakan beliau gitu. Jadi klien saya itu dapat surat pajak di mana penggunaan kartu kreditnya melebihi dari penghasilan yang dia laporkan di SPT. Nah, itu langsung disuratin Pak Eka. Dari situ kita harus cek lagi karena kalau kita konsultan pajak, kita hanya diberikan saldo akhir, saldo mutasi kan tidak dikasih lihat. Itulah pentingnya terbuka kepada konsultan pajak gitu, agar ketika AR kita menghindari surat-surat AR dengan cara pelaporan yang sebenarnya gitu. baik Bu Agnes, sebelum kita lanjut nih ada pertanyaan dari Pak Kadek Sudiarta. Malam Pak, kalau WP Badan pada tahun 2022 sudah habis masa berlaku untuk PPLP 0,5%. Yang saya tanyakan untuk 2023, apakah mempunyai kewajiban membayar angsuran PPh 25? Sesuai ketentuan, angsuran untuk tahun 2023 itu nihil selama 1 tahun Pak. Jadi tahun 2023 ini tidak perlu bayar PPh yang UMKM 0,5% karena sudah tidak boleh, tapi juga tidak ada angsuran PPh pasal 25. Tapi kalau misalnya Bapak bertransaksi dengan lawan transaksi, tentu lawan transaksi akan memotong PPh pasal 23. Ya, karena PPh pasal 23. Oke. Baik, Bu Agnes, kita lanjut kembali ini. Tadi tentu pembukuan itu
harus semakin rapi ya menjelang, karena kelihatannya itu Direktorat Jenderal Pajak itu berusaha agar semua wajib pajak sesudah masa berlaku yang PPh UMKM itu berakhir harus menyelenggarakan pembukuan, sehingga semua wajib pajak perlu memahami dasar-dasar akuntansi. Benar ya Bu ya? Iya, kalau menurut saya sih itu sangat penting ya Pak, karena selain untuk DJP, kantor pajak, itu juga berguna untuk kita secara internal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita secara internal itu kita sudah sangat rapi sekali, ketika AR pajak itu datang, nah AR pajak akan meminta detailnya dan rekapnya. Mereka akan menggunakan proses sampling juga. Nah, kalau misalnya kita rapi, proses sampling yang kita berikan, kita tidak perlu khawatir. Karena sampling yang dia minta akan random. Nah, kalau kita misalnya menggunakan data pajak, Excel, serta dokumen pendukungnya rapi, diberikan nomor bukti, dan lain sebagainya, pemanggilan dokumen itu akan sangat mudah. Dan kalau misalnya kita semuanya rapi, itu akan mempercepat proses audit, sehingga kita terbuka juga sama AR, itu bagus juga. Jadi AR bisa melihat jikalau ada kekurangan, maka memang harus kita bayar. Kekurangan bayar itu bayarlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Konsultan pajak ini sangat berguna untuk melihat apakah ada bukti PPh 23 yang belum terpotong, apakah ada objek-objek PPh tertentu yang tidak dipotong. Ini pembayaran lebih awal itu lebih baik. Jangan sampai tidak bayar pajak, menunda-nunda pajak, karena misalnya merasa bayar pajak adalah suatu beban gitu. Nah itu salah Pak Eka, karena toh kalau misalnya pada saat akhir tahun ketangkep sama AR, akan lebih besar Pak Eka, tidak hanya bayar kurang pajak saja, tapi harus bayar denda, kena sanksi-sanksi yang lain lagi, begitu. Jadi pembayaran pajak dari awal jika menggunakan konsultan pajak itu bisa dilakukan sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan, dan tidak dikenakan denda karena keterlambatan bayar atau keterlambatan lapor gitu. Kalau menurut saya sih itu sangat penting sekali ya kalau misalnya rapih dalam laporan keuangan, karena itu sudah terbukti sama saya gitu. Dengan rapihnya laporan keuangan, kita diskusi dengan AR-nya juga lebih enak gitu. Nanti kita akan sama-sama menunjukkan peraturan mana yang lebih terupdate begitu. Ya, dari tadi Ibu Agnes ada sebut AR melakukan verifikasi data dan lain-lain. Jadi buat teman-teman sekalian perlu ketahui juga bahwa fungsi AR itu sekarang itu sudah berfungsi sebagai pengawas dan juga pemeriksa ya. Jadi fungsi AR itu bukanlah tempat konsultasi lagi dengan ketentuan baru. Jadi AR akan memantau kewajiban perpajakan teman-teman sekalian, apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau belum. Kemudian juga Dirjen Pajak juga baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan berfokus untuk memeriksa kewajiban perpajakan 5 tahun ke belakang. Jadi bagi teman-teman sekalian boleh mempersiapkan diri supaya laporannya rapi seperti tadi Bu Agnes sampaikan, akuntansi harus rapi, segala sesuatunya harus rapi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat komentar, dan juga bagi teman-teman yang mau berkonsultasi langsung dengan saya secara pribadi bisa buka di www.lembagabantuanpajak.com. Saya ada di trainer A04. Ya, jadi nanti juga kita akan adakan training khusus untuk wajib pajak, baik yang UMKM maupun badan. Ya, jadi ikuti terus di IG live ini maupun di IG kami. Ya, baik, Bu Agnes, ada pertanyaan lagi Bu. Kalau misalnya nih, kita kan tahu nih sekarang ini mengenai Natura ya Bu ya. Natura ini kan
bahwa kalau dulu itu Natura itu tidak boleh dibiayakan. Sekarang Natura boleh dibiayakan nih. Natura boleh dibiayakan. Nah, boleh tidak menurut Bu Agnes nih, kalau saya tidak mau membiayakan Natura itu, supaya saya tidak usah potong PPh 21 kepada karyawan yang menerima Natura itu. Kira-kira menurut Bu Agnes bagaimana nih? Untuk saat ini itu masih dalam gray area, di mana belum menjadi ketetapan di perundang-undangan pajak, peraturan perpajakan mengenai hal itu. Tapi yang sekarang sudah ada di peraturan perpajakan, Natura boleh dibiayakan dan harus sesuai dengan karyawan yang menerima Natura tersebut, gitu. Jadi mungkin kedepannya seluruh perusahaan apabila memberikan Natura ke masing-masing karyawan itu harus ada listnya gitu, telah menerima apa gitu, karena memang tujuannya itu adalah membantu pemerintah untuk mengetahui dalam satu perusahaan atau satu entitas karyawan ini sudah terima fasilitas apa saja, karena banyak sekali Pak Eka yang banyak perusahaan, kemudian karyawannya juga banyak juga karyawan yang bekerja di banyak perusahaan. Nah, jadi pemerintah mau tahu berapa banyak penghasilan dari orang tersebut dari beberapa PT gitu. Untuk ketentuan yang ada sekarang, Natura boleh dibebankan dan harus dimasukkan ke masing-masing tambahan penghasilan karyawan gitu. Karena kan kalau kita lihat ini sebenarnya pada saat Natura ini boleh dibiayakan, sebenarnya juga menguntungkan perusahaan ya, karena perusahaan akan menghemat tarif pajak 22%, sedangkan mungkin pada saat dia berikan kepada karyawan, dia hanya kenakan tarif pajak yang 5%, 15% ya. Atau kecuali apabila Natura yang diberikan itu nilainya besar sekali, sehingga kena tarif pajak yang 25%, 30%, sehingga itu mungkin harus dihitung ulang ya, Bu Agnes ya. Kira-kira begitu, lihat yang mana yang lebih efektif tarifnya. Benar, makanya untuk hal ini perlu ada implementasi pertama ya. Biasanya peraturan pemerintah itu dia akan ada dulu peraturan pemerintahnya, kemudian pada saat implementasi, pemerintah itu akan melihat beberapa laporan yang misalnya sampling juga, random sampling. Beberapa perusahaan yang random sampling ini akan diambil laporan keuangannya dan akan dilihat biasa bagian entertain, Pak Eka, atau bagian penyusutan aset mobil pribadi. Nah, yang hal-hal seperti itu yang akan menjadi sorotan utama, akan dilihat apakah itu menjadi koreksi fiskal atau tidak gitu. Ya, ini ada komentar dari Pak Kadek Sudiarta nih. Natura yang boleh dibiayakan jika memenuhi syarat tidak termasuk objek pajak. Dan Natura yang sudah dipotong pajak. Natura yang boleh dibiayakan jika memenuhi syarat tidak termasuk objek pajak, dan Natura yang sudah dipotong pajak. Apa benar seperti itu? Kalau kita baca di undang-undangnya sih sebenarnya Natura itu dapat dibiayakan, dan penerima penghasilan berupa Natura itu akan dipotong pajaknya. Yang masih kita perdebatkan adalah bolehkah kita tidak mau membiayakan Natura tersebut. Begitu Pak Kadek. Bolehkah kita tidak membiayakan Natura tersebut, tapi kita juga tidak potong PPh 21-nya. Nah, ini yang kita, karena sepertinya belum ada penjelasan ke arah sana, Pak Kadek. Tapi kalau yang Pak Kadek maksud adalah Natura tersebut mau dibiayakan, ya potong PPh 21-nya, itu otomatis boleh dibiayakan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Agnes? Kalau Natura yang sudah dipotong pajak mah itu hampir seperti ini, itu akan masuk koreksi fiskal juga, karena seperti
bunga bank dan pajak bunga bank masuk ke dalam koreksi fiskal gitu. Jadi sepertinya yang pemerintah ingin masukkan itu adalah natura-natura yang seperti entertain makan, mungkin seperti ada beberapa entitas yang memberikan apa ya, natura dalam bentuk misalnya tempat tinggal gitu, rumah tinggal, fasilitas mobil, hal-hal tersebut yang ingin diperhitungkan oleh pemerintah. Berarti berapa sih pendapatan sebenarnya karyawan ini di dalam satu perusahaan ini? Nah, penghasilan atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan itulah yang ingin dikenakan penghasilan. Tapi pada saat saya ada dilakukan pemeriksaan baru saja tahun ini, tapi untuk tahun yang kemarin menjadi topik di AR bahwa untuk biaya entertain saya diinformasikan oleh AR itu sudah boleh dimasukkan sebagai biaya gitu. Lalu saya bilang saya tidak masukkan sebagai biaya, tidak masalah kalau tidak menjadi pengurang pajak. Tapi belum ada tanggapan dari AR mengenai hal itu, karena ketentuannya hanya harus dimasukkan saja sih. Tapi, jadi seolah-olah yang lalu tidak diizinkan untuk dimasukkan. Nah, yang sekarang boleh dimasukkan, tapi harus menjadi objek pajak PPh 21 masing-masing karyawan. Jadi itu seperti, ya, peraturan yang dibuat untuk lebih detail lagi untuk ke pajak mengenai masing-masing penghasilan. Karena mungkin ini akan berpengaruh ya. Tahun kemarin saya ada coba masukkan salah satu klien saya untuk SPT PPh tahunannya ya. Di mana untuk agen-agen asuransi ini sepertinya sudah link ya, Pak Eka. Jadi untuk agen asuransi ya, salah satu klien saya pada saat saya mau input di SPT PPh pribadinya yang tahunan, muncul otomatis itu nilai brutonya dan pajak yang dipotong oleh pihak perusahaan asuransi. Jadi mungkin ke depannya seluruh karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan nanti bukti potong 1721A1-nya mungkin akan otomatis masuk ke SPT PPh pribadi gitu. Jadi akan ada link sana sini yang sangat detail ya, sehingga konsultan pajak ini sangat dibutuhkan untuk bantu kita sebagai, misalnya saya sebagai karyawan, saya juga pengusaha, kemudian saya juga ada kegiatan lain, atau saya juga ada main saham, atau saya ada pendapatan lain selain SPT 1721A1 nih, belum selain dari perusahaan. Jadi jadi untuk setiap wajib pajak yang punya banyak penghasilan itu sangat butuh konsultan pajak, karena kita dapat penghasilan di pajak, pengisiannya berbeda. Kita sebagai pengusaha, pengisiannya berbeda. Jadi nanti seluruh penghasilan mungkin akan jadi satu gitu. Makanya saya bisa jadi konsultan pajak itu harus benar-benar teliti dan detail juga. Jadi saya harus tanya sama klien saya juga, dapat penghasilannya dari mana. Kalau saya bilang harus terbuka dengan konsultan pajak mengenai penghasilan, karena itu akan dihitung dengan biaya hidup gitu. Berarti sebenarnya ini kalau semua data otomatis ketarik, seperti misalnya 1721A1 langsung tertarik masuk ke dalam SPT masing-masing orang, itu terutama orang yang punya beberapa bukti potong, yang otomatis SPT-nya akan kurang bayar lumayan ya, Iya benar Pak Eka, karena memang kalau misalnya disatukan ternyata jenjang dari pajak itu memang akan mulai aktif, bahkan mungkin kurang bayarnya mungkin akan muncul sendiri gitu berapa gitu, karena kadang-kadang
tidak diakumulasi. Karena gini Pak Eka, jangan sampai penghasilan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataan, lalu tiba-tiba beli mobil Lamborghini, lalu tiba-tiba beli mobil Ferrari, lalu tiba-tiba beli rumah bagai istana. Nah, itu nanti yang AR akan jadikan pertanyaan adalah, loh, berapa tahun ini kemana penghasilannya, kok nggak didaftarkan? Tapi tiba-tiba, maksudnya gini, memang laporan tahunan mungkin kita tidak masukkan, misalnya aduh ya sudahlah jangan masukkan. Tapi seperti pembicaraan kita di awal, pada saat akhir tahun AR kita tarik berdasarkan KTP. Kan beli mobil pakai KTP ya Pak Eka? Iya. Beli rumah pakai KTP. Betul. Beli motor pakai KTP. Jadi sehingga apabila penarikan berdasarkan KTP, rumah dengan mobil-mobil mewah, motor-motor yang luar biasa itu dibeli, itu pasti akan terlist. Nah, nanti makanya mungkin tahap kedepannya tidak menutup kemungkinan aplikasi SPT PPH pribadi akan muncul sendiri berdasarkan dengan KTP. Mungkin kita tinggal centang-centang saja apakah benar gitu. Jadi pelaporan ke SPT PPH tahunan pribadi itu ada fungsinya. Menurut saya itu sangat berguna juga untuk kita dengan melaporkan aset kita yang sebenarnya. Apabila tiba waktunya kita harus memberikan warisan, SPT PPH badanlah yang menjadi dasar untuk pembagian hibah tersebut kepada anak kita atau untuk orang-orang yang kita tinggalkan gitu Pak Eka. Itu cukup dari saya sih Pak Eka. Seru sekali ya pembicaraan kita malam hari ini, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita harus berhenti di sini. Mungkin kita bisa lanjutkan minggu yang akan datang ya Bu Agnes ya, di waktu yang sama. Iya. Terima kasih juga untuk kehadiran Bu Agnes yang sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir dari Reglo Suara Store. Malam Pak, saya mau tanya, saya dengar OP yang punya properti disewakan harus ikut PPH unifikasi. Maksudnya gimana ya? Ya benar Bu Reglo. Jadi memang sekarang ini semua SPT termasuk PPH sewa itu harus dilaporkan di unifikasi. Jadi Ibu harus urus sertifikat elektronik ke KPP untuk bisa melaporkan penghasilan sewa tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bu Agnes yang sudah bergabung malam hari ini. Kelihatannya masih banyak hal-hal seru yang bisa kita bicarakan, dan kita minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Dan buat teman-teman sekalian, ikuti terus live IG ini karena kita akan siapkan berbagai program-program pelatihan yang juga bisa teman-teman ikuti. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi secara pribadi dengan saya, bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04 dengan saya Eka Purnama, dan sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan siaran langsung live IG ini. Live IG ini juga akan kita posting di YouTube Pajak Smart. Selamat malam Ibu Agnes, terima kasih untuk kesediaannya bersama pada malam hari ini.